Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, sore juga. Oke, saya datang lagi ya Bu, kembali ke sini ke rumah Ibu. Di sini Ibu sudah kenal ya sama saya, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi. Nah, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nurhajriah Kardiman dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Keperawatan. Tujuan saya kedatangan di sini untuk melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang menopause ya. Nah, di sini saya sudah ada medianya yaitu media leaflet tentang menopause, dan di sini tentang materi saya. Di sini ada leafletnya. Ibu bisa lihat materinya yang ada di leaflet ini ya Bu ya. Baik Ibu, ini ya, silakan dibaca, dibuka. Nah setelah itu sebelum kita mulai nih ya Bu ya, penyuluhannya, apakah ada yang Ibu perlukan? Enggak sih. Enggak ada ya? Oke, baik. Jikalau tidak ada, kita akan mulai penyuluhannya. Yang pertama di sini ada, di sini udah ada ya Bu ya. Nah, di sini ada cover saya, ada lambang, ada cover saya, dan ada judul. Nah, di sini ada definisi menopause. Apa itu menopause ya Bu ya? Nah, menopause itu di sini secara harfiah yaitu merupakan penghentian siklus haid. Nah, terus menurut para ahli di sini yaitu menopause adalah peristiwa berakhirnya siklus menstruasi alami yang teratur karena produksi estrogen dan progesteron yang berkurang sehingga tidak terjadi menstruasi kembali, dan biasanya terjadi pada usia menjelang 50 tahun menurut Mayo tahun 2000. Nah, terus di sini ada tanda gejala menopause ya Bu ya, di sini ya. Yang pertama yaitu perubahan siklus menstruasi. Perubahan siklus menstruasi ini di sini seseorang akan mengalami perubahan siklus menstruasi, jumlah darah yang keluarnya itu bisa lebih sedikit dan durasinya mungkin lebih singkat ya Bu ya. Terus di sini yang kedua ada hot flashes, yaitu kondisi di mana, yang kedua ya Bu ya, ada ya Bu ya. Kondisi di mana mengalami sensasi panas di bagian tubuh seperti wajah dan leher, mungkin akan memerah dan berkeringat ya Bu ya. Nah, terus yang terakhir ini di sini di antara yang lain, tanda gejalanya yang terakhir ini rasa kering di vagina dan nyeri saat berhubungan. Nah, ini berkurangnya produksi estrogen dan progesteron yang dapat mempengaruhi kelembapan. Di sini lapisan dinding vaginanya itu akan lebih menipis, jadi sehingga menimbulkan kekeringan ya Bu ya di vaginanya. Terus habis itu ada juga di sini penurunan gairah seksual, yaitu penurunan kadar estrogen dapat memperlambat reaksi organisme. Terus suasana hati, mood Ibu ya Bu ya. Ibu biasa ngedengar ada anak muda yang bilang bad mood ya Bu ya. Moodnya tidak baik gitu, moodnya jelek gitu ya Bu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi di menopause ini. Nah, terus di sini juga ada yang namanya komplikasi ya Bu ya. Nah, ya ada komplikasi. Nah, di komplikasi menopause ini di sini yaitu yang pertama ada osteoporosis. Yaitu osteoporosis itu apa? Bisa mengkroposkan tulang. Nah, di sini bisa membuat rasa nyeri dan berpotensi mengalami patah tulang. Nah, terus yang kedua ada penyakit kardiovaskular. Di sini permasalahannya meliputi jantung, pembuluh darah yang mengurangi pasokan darahnya ke seluruh tubuh gitu ya Bu ya. Dan kemungkinan bisa juga mengalami peningkatan kadar kolesterol. Nah, di sini ibu-ibu biasa ya Bu ya, ada bilang kolesterol meningkat begitu ya Bu ya. Biasanya kalau kolesterolnya lagi tinggi, pusing, terus agak tegang ya. Agak tegang ya Bu ya lehernya ya. Nah, di sini juga bisa kolesterol. Terus di sini juga ada komplikasi obesitas.
Nah, obesitas di sini yaitu mengubah cara tubuh. Jadi tubuhnya ibu tuh biasanya ibu-ibu kan tubuhnya suka berubah ya Bu ya. Iya, melar kata bahasa saya. Lebih gemuk. Ya, lebih gemuk ya Bu ya. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, terus selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan ini yaitu berupa pengobatan atau enggak yang bisa ibu lakukan. Ya, seperti gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, di sini ada penata laksanaan menopause. Yang pertama ada gizi. Nah, di sini. Nah, nih, di sini ada gizi seimbang. Yang pertama ada protein. Ada protein, kalsium, terus vitamin dan zat besi. Nah, ibu bisa ngambil protein ini. Protein ini dari protein hewani, ya Bu ya, seperti daging, keju, ikan. Terus yang kedua kalsium. Kalsium itu dari keju, susu ya Bu ya. Terus ada vitamin. Vitamin ini bisa dari vitamin sayur-sayuran, buah-buahan, begitu ya Bu ya. Terus kalau zat besi ini dari sayur brokoli Bu, itu lebih banyak itu, dan dari susu. Sayur hijau. Sayur hijau, betul. Hijau, ya? Lebih sayur hijau. Nah, terus selanjutnya ada pengendalian emosi nih Bu. Pengendalian emosi di sini biasanya wanita itu mengalami emosional. Nah, wanita ini dapat dilakukan dengan cara berolahraga. Bisa merilekskan badan supaya emosi kita tuh terkontrol gitu ya Bu ya. Jadi tidak emosi banget gitu ya Bu ya. Marah kita jalan-jalan. Nah, iya gitu, berjalan kaki, olahraga ringan lah Bu ya Bu ya. Jadi emosinya menurun. Betul. Betul banget. Nah, itu bisa menurun emosi kita. Setelah itu bisa dengan cara relaksasi Bu. Nih, dengan cara relaksasi untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, di sini relaksasinya ini kita bisa melakukan ini Bu, dengan cara membaca buku yang pertama. Nah, ketika kita membaca buku, kita akan merasakan mengantuk ya Bu ya. Nah, ngantuk. Betul, cepat mengantuk. Cepat ngantuk kalau dibawa baca nih matanya. Betul, setelah cepat mengantuk, kita bisa cepat tidurnya ya Bu ya. Nah, terus yang kedua yaitu bisa mendengarkan musik secara pelan dengan irama yang menenangkan seperti musik klasik, musik sholawatan ya Bu ya. Yang lembut. Betul banget. Nah, atau suara gemercik air yang mengalir. Nah, itu kan biasanya menenangkan banget ya Bu ya. Jadi bisa kita untuk tidur, bisa cepat gitu ya Bu ya. Sehingga badan kita bisa rileks. Nah, setelah itu dari sekian ini penjelasan saya sudah selesai yang ada di leaflet ini. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tentang menopause ya? Iya. Gimana? Kalau saya bertanya begini, jika perut saya terasa nyeri, itu penanganannya gimana ya? Harus bagaimana gitu? Iya. Nah, kadang-kadang kan nyerinya itu suka, ya nyeri sekali gitu, gitu. Nah, penanganannya gimana? Nah, gitu? Baik Ibu, saya akan menjawab ya Bu ya. Pertanyaan Ibu, di sini penanganannya itu yang pertama yaitu jikalau Ibu mengalami nyeri, Ibu bisa tadi melakukan teknik relaksasi tadi yang saya sudah bilang. Bisa Ibu tarik nafas dalam ya Bu ya. Jadi mengulangi itu. Betul gitu, ya. Yang tadi dicontohkan. Mengulangi tindakan. Mengulangi tindakan ya. Jadi bernapas ya, gitu ya. Gitu, napas gitu. dalam. Napas dalam. Ya. Itu berapa kalinya mungkin sampai seenaknya saya aja kali ya. Iya, menurut Ibu seenaknya sudah, badan saya. Gitu ya. Sudah tidak terlalu begitu nyeri ya, betul. Iya. Ya, baik. Habis itu kita penanganan yang selanjutnya itu kita bisa pakai air panas, Ibu. Biasanya kalau pakai air panas biasanya pakai alat atau enggak botol yang air panas. Terus ada alat yang ditempel. Ya itu buli-buli panas. Buli-buli panas WWZ itu. Ya. Nah, itu tuh bisa ditempelkan ke perut yang saat Ibu ketika lagi Ibu nyeri ya. Nah, itu Ibu tahu ya Bu ya? Tahu. Nah, ya. Juga buli-bulinya punya gitu. Iya, itu buat pengetahuan orang-orang umum ya Bu ya. Betul. Setelah itu bisa dari penanganannya makanannya Ibu nih, seperti tadi gizi seimbang.
supaya Ibu tidak merasakan nyeri lagi begitu. Sudah jelas ya Bu ya? Jelas. Jelas. Oke, baik. Kalau misalnya sudah jelas, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ini leafletnya boleh Ibu bawa pulang. Ya biar bisa dibaca ya, di rumah. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang kan ini kenapa ya, kok badan saya nggak enak gitu. Iya. Terus ya nggak nyaman aja gitu rasanya. Gitu. Ya coba kita cari tahu lagi gitu kan. Betul. Oh mungkin saya tuh bermanfaat termasuk di ya Bu ya. antara ini gitu kan ya. Ini gitu. leaflet ini juga bisa bermanfaat buat ibunya gitu ya Bu ya. Iya, ya baik. Buat saya. Ya. Baik, kalau misalnya begitu saya akan pamit untuk pulang. Semoga ilmunya bermanfaat ya Ibu ya. Amin. Saya juga terima kasih banyak. Jadi lebih tahu jelas gitu ini kenapa dan harus bagaimana gitu ya. Karena emang kadang-kadang kalau ini kan suka bingung, aduh ini sakit tapi harus gimana gitu. Nah, sekarang udah dikasih penjelasan, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kalau terjadi seperti itu kan penanganan sudah dikasih tahu nih sama April. Gitu. Baik Ibu. Kalau misalnya begitu sudah tidak ada pertanyaan ya Bu ya. Oke, ini bisa dibawa pulang sama Ibu. Kita akan bertemu kembali nanti ya Bu ya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu, tidak merasakan nyeri dan lainnya ya Bu ya. Keluhannya Ibu tidak ada keluhan apapun, dan sehat-sehat selalu untuk Ibu dan keluarga Ibu ya. Amin. Sehat buat adik juga. Oke, baik Ibu, sekian penyuluhan pendidikan kesehatan dari saya. Saya izin pamit ya Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya Ibu sudah meluangkan waktu di sini untuk berbagi ilmu ya Bu ya di sini ya Bu ya. Baik, kalau misalnya begitu, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.